wabarakatuh. Kami dari Perguruan Tinggi STKIP PGRI Bangkalan. Kami dari Pendidikan Ekonomi. Kami dari kelompok 5. Nama saya Mulia Arif. Saya Sofa Zaimana. Saya Samsuri. Nah, kami di sini akan membahas sebuah materi atau memberi tutorial materi yang berjudul Bank Sentral, Sistem Pembayaran dan Pembayaran yang ada di Indonesia. Nah, untuk materi yang pertama ini kita akan belajar mengenai Bank Sentral. Sebenarnya apa sih Bank Sentral itu? Bank Sentral itu memiliki peran penting dalam suatu negara, dan setiap negara di dunia ini pasti memiliki bank sentral. Karena bank sentral adalah suatu instansi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai mata uang yang berlaku di negara tersebut. Lalu siapa sih yang mengemban tugas dan fungsi bank sentral di Indonesia? Yang mengemban tugas fungsi bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia atau bisa kita sebut dengan BI. Nah, tujuan dari bank sentral itu sendiri adalah untuk menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang ada di Indonesia. Lalu, tugas bank sentral itu apa sih? Tugas bank sentral itu ada 3. Yang pertama adalah menetapkan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran pembayaran. Yang ketiga adalah mengatur dan mengawasi bank yang ada di Indonesia. Wewenang yang diberikan undang-undang dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang pertama adalah menetapkan kebijakan moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Yang kedua adalah melaksanakan pengendalian moneter. Yang ketiga adalah menetapkan tingkat diskonto dan mengatur kredit atau pembayaran. Wewenang yang diberikan undang-undang yang kedua adalah wewenang dalam mengatur dan menjaga kelancaran. Yang pertama adalah memberikan persetujuan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Yang kedua adalah mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatan. Yang ketiga adalah menetapkan penggunaan alat atau instrumen pembayaran. Wewenang yang diberikan bank yang ketiga, yaitu wewenang mengatur dan mengawasi bank. Yang pertama adalah menetapkan peraturan. Yang kedua adalah memberikan atau mencabut izin. Yang ketiga adalah mengawasi bank secara individual maupun sistem perbankan. Yang keempat adalah memberikan sanksi kepada bank sesuai dengan undang-undang yang ada. Selanjutnya adalah stabilitas sistem keuangan. Peran Bank Indonesia dalam stabilitas sistem moneter. Yang pertama, menjaga stabilitas moneter. Yang kedua, meningkatkan kinerja lembaga keuangan yang sehat. Yang ketiga, mengatur kelancaran sistem pembayaran. Yang keempat, melakukan pemantauan stabilitas sistem keuangan. Yang kelima, menjadi jaringan pengaman sistem keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pembayaran. Yang pertama, pengertian sistem pembayaran. Sistem pembayaran ialah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan perpindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Yang kedua, peranan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan kebijakan, mengatur, melaksanakan, memberi persetujuan, perizinan, dan pengawasan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Nah, peranan BI dalam sistem pembayaran yang aman dan efisien. Yang pertama, regulator, merumuskan kebijakan. Yang kedua, perizinan, memberikan izin penyelenggaraan sistem pembayaran. Yang ketiga, pengawasan, mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran. Yang keempat, operator, menyediakan layanan sistem pembayaran. Yang kelima, fasilitator, memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh industri. Yang ketiga, penyelenggaraan sistem pembayaran Bank Indonesia. Nah, penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Indonesia dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, transaksi yang bernilai besar. Transaksi ini diselenggarakan dengan menggunakan perangkat Bank Indonesia, Real Time Gross Settlement, dan Bank Indonesia, Scriptless Security Settlement System. Yang kedua, transaksi yang bernilai kecil. Transaksi ini diselenggarakan dengan menggunakan sistem clearing nasional Bank Indonesia. Lalu, kita akan membahas tentang sejarah uang. Saya akan menjelaskan tentang alat pembayaran tunai. Sejarah uang.
Uang itu pertama kalinya ada di Tiongkok sekitar 2700 SM oleh Huang Kaisar Kuning. Nah, dan ada kegiatan barter tukar menukar barang dari dulu. Semakin banyaknya kebutuhan manusia, maka barter itu ada kesulitannya dilakukan. Yaitu pengertian uang. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwasanya uang itu dapat diterima oleh masyarakat untuk melakukan tukar menukar barang dan perdagangan. Bank. Fungsi uang dibagi menjadi dua jenis, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli disebut juga fungsi primer dari uang. Fungsi asli terdiri dari uang sebagai alat tukar, uang sebagai satuan hitung. Fungsi turunan. Fungsi turunan adalah fungsi uang sebagai akibat dari fungsi asli. Fungsi turunan uang yaitu uang sebagai alat pembayaran yang sah, uang sebagai alat penyimpanan kekayaan, pendorong kegiatan ekonomi, serta uang sebagai alat pencicilan utang. Secara umum, uang itu dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu uang kartal dan uang girang. Nah, di sini uang kartal itu ada dua macam, yaitu uang logam dan uang kertas. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus mengetahui keaslian rupiah karena rupiah adalah alat pembayaran yang sah. Dan Bank Indonesia suatu lembaga yang diberi kepercayaan untuk mengedarkan uang rupiah agar tidak terjadi pemalsuan. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara kita mengenali keaslian rupiah, mari kita lihat video berikut. Secara umum, Bank Indonesia membagi unsur pengamanan, yaitu pengamanan terbuka, pengamanan yang dapat dideteksi tanpa bantuan alat. Yang pertama adalah warna uang yang terlihat terang dan jelas. Yang kedua, optical variable, hasil cetak mengkilap berupa logo BI dalam bidang tertentu, dan warnanya dapat berubah apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Rainbow printing, yaitu cetak pelangi dalam bidang tertentu yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Yang keempat, terdapat benang pengaman terbuat dari bahan tertentu, yang ditanam pada kertas tanpa sebagai suatu garis melintang beranyam dan berubah warna. Yang kelima, gambar tersembunyi, terdapat tulisan tersembunyi yang dilihat dari sudut pandang tertentu. Cetak intaglio, hasil cetak berbentuk relief yang terasa kasar bila diraba. Di setiap uang terdapat pada angka huruf dan gambar utama. Yang ketujuh, kode tunanetra. 8. Tanda air terlihat apabila diterawang ke arah cahaya, umumnya berupa gambar pahlawan. Yang terakhir, recto verso, yaitu hasil cetak logo BI yang berada tepat saling mengisi. Selanjutnya adalah pengelolaan uang. Pengelolaan uang adalah suatu tindakan di mana untuk mencapai tujuan-tujuan di masa yang akan mendatang. Tujuannya adalah yang pertama, untuk mencapai target dana keuangan di masa yang akan mendatang. Yang kedua adalah melindungi dan meningkatkan kekayaan. Yang ketiga adalah mengatur arus kas. Yang keempat adalah melakukan manajemen resiko dan mengatur resiko investasi dengan baik. Tujuan kegiatan menabung dalam pengelolaan uang. Uang yang sengaja disisihkan untuk ditabung, tujuannya untuk membiayai kejadian yang tidak terduga. Lalu tujuan kegiatan berinvestasi dalam pengelolaan uang. Tujuannya untuk mencapai target dana tertentu pada masa yang akan datang. Alat pembayaran terbagi menjadi dua, alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non-tunai. Yang pertama yaitu alat pembayaran tunai, merupakan alat pembayaran yang paling konvensional, yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Yang kedua adalah non-tunai. Alat pembayaran non-tunai adalah seluruh alat pembayaran selain tunai. Alat pembayaran non-tunai atau bisa disebut dengan uang giral bisa digunakan untuk melakukan pembayaran transaksi berjumlah besar, sehingga lebih efisien dibandingkan pembayaran dengan uang kartal. Dan yang berhak menerbitkan uang giral adalah seluruh bank umum kecuali Bank Indonesia.
Mekanisme alat pembayaran non-tunai ini menggunakan sistem clearing di Bank Indonesia. Alat pembayaran non-tunai terbagi menjadi dua. Yang pertama, paper based. Yang kedua, electronic based. Nah, paper based merupakan sistem pembayaran yang berbasis warkat yang sudah dikenal luas baik untuk pembayaran luar negeri maupun di dalam negeri, yang terdiri dari cek, bilet giro, dan nota debit. Nah, cek merupakan suatu perintah kepada bank untuk membayarkan sejumlah dana. Yang kedua, bilet giro. Bilet giro merupakan surat perintah nasabah bank untuk memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya kepada rekening nasabah yang lain. Bilet giro tidak dapat ditukarkan dengan uang tunai di bank penerimaannya. Selanjutnya adalah electronic based, yaitu transfer dana secara elektronik, yang terdiri dari kartu ATM atau debit, kartu kredit, dan uang elektronik. Oke, terima kasih sudah menonton video kami. Itulah pembahasan yang bisa kami berikan tentang bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran yang ada di Indonesia. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe, dan terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum.